Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Randes Rahdian Ajis MPD selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan dan kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat sehatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi presentasi online ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, di sini saya Ade Gilda Ventika dengan NPM 2101030001 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang latar belakang serta tujuan pembelajaran PKN dan identitas nasional di perguruan identitas nasional serta sejarah kelahiran paham nasionalisme. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Latar belakang pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Memunculkan semangat dalam merubah bangsa Indonesia yang lebih maju merupakan latar belakang dari pendidikan kewarganegaraan. Menurut saya, dengan adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi akan memunculkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam merubah bangsa Indonesia yang lebih maju dan tertata lebih baik. Pendidikan kewarganegaraan sangatlah diperlukan bagi seorang mahasiswa karena memiliki peran penting sebagai generasi bangsa yang akan menentukan bagaimana negara ini akan berjalan dengan baik dan tidak, yang akan dapat terlihat dari bagaimana kualitas para pemuda bangsa saat ini. Kemudian maka pendidikan kewarganegaraan ini menurut saya merupakan suatu pembentuk jiwa mahasiswa yang dapat membentuk serta mengembangkan sikap dan moral yang berkualitas, terkhusus peran mahasiswa yang dapat menjadi agent of change yang mana kita sebagai mahasiswa harus memiliki pemikiran kritis dan peka terhadap masalah yang ada di masyarakat, dan kemudian menyampaikan pendapat serta turut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan tersebut yang nantinya akan kita sebagai mahasiswa menyandang gelar yang bisa dikatakan sebagai kaum profesional. Dengan itu, ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi pastinya akan lebih mudah dan siap dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah agar tercipta kesejahteraan dalam bangsa Indonesia melalui para penerus bangsa, khususnya mahasiswa Indonesia, agar paham dalam hal bagaimana menjadi warga negara yang dapat memajukan negaranya sendiri, agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa yang telah maju. Dalam hal ini, menurut saya, dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, utamanya memiliki beberapa tujuan bagi mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu, yang pertama, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan wawasan, membentuk kepribadi yang lebih bertanggung jawab, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, serta dapat mengembangkan sikap, perilaku, serta moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dapat memupuk serta membangun semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air dalam diri mahasiswa terhadap bangsa Indonesia sehingga dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memajukan bangsa yang lebih berintegrasi tinggi, karena mahasiswa yang memiliki integrasi tinggi akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang dapat membentuk mahasiswa menjadi kaum profesional dalam segala hal bidang kehidupan yang akan berdampak pada kemajuan bangsa ini. Karena dengan adanya para pemuda dalam suatu bangsa yang berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi negara tersebut maju dan sejahtera. Kemudian identitas nasional. Munculnya ide
identitas, sifat, dan keunikannya tersendiri. Seperti halnya bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas dengan keramahan dan sopan santunnya yang sudah diketahui oleh dunia. Dari situlah identitas Indonesia yang terlihat dalam memahami identitas suatu bangsa, yaitu dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Dengan mencari ciri sisi umum yang ada pada bangsa itu. Maksudnya, yaitu dapat membandingkan sisi yang dimiliki oleh suatu negara seperti tingkah laku, sikap rakyatnya, serta tata tertib negara tersebut. Dengan adanya perbandingan ini, maka akan dapat diketahui karakteristik dari negara-negara tersebut. Identitas nasional ini adalah nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khasnya. Maka dengan itu suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lainnya. Kekhasan yang melekat pada suatu bangsa tersebut akan memunculkan adanya identitas nasional suatu bangsa tersebut. Kemudian identitas nasional pula dapat disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia yang telah melekat dan bisa ditemukan di berbagai aspek, baik dalam sejarah bangsa Indonesia maupun dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk dari identitas nasional ini meliputi bendera negara yaitu sang merah putih, bahasa negara Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, serta kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Maka sangatlah penting identitas nasional bagi suatu negara karena sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa lain, sebagai pemersatu bangsa dan sebagai landasan bagi suatu bangsa untuk mewujudkan potensi yang dimiliki. Kemudian, sejarah kelahiran paham nasionalisme. Nasionalisme sering dikatakan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang merupakan simbol patriotisme, semangat heroik sebagai bentuk perjuangan terhadap bangsa Indonesia. Lahirnya patriotisme ini di Indonesia disebabkan oleh penderitaan panjang yang dialami rakyat Indonesia pada masa penjajahan di berbagai bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik. Dalam sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia ini disebabkan adanya rasa senasib seperjuangan yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Tonggak sejarah yang terpenting dalam nasionalisme adalah lahirnya Budi Utomo pada tahun 1980, kemudian diikuti dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menandakan kesadaran akan satu bangsa yaitu bangsa Indonesia serta diwujudkan sikap dan perasaan bangga Indonesia yang merupakan lahirnya konsep bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Kemudian berlanjut pada perjuangan-perjuangan berikutnya hingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Setelah melalui proses yang berat dan panjang, keberhasilan ini yang membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia termasuk salah satu yang terkuat. Suatu bangsa terbentuk apabila terdapat keinginan untuk hidup bersama-sama, adanya persatuan dan kesatuan, serta adanya seperjuangan yang telah ada di dalam diri. Suatu bangsa merupakan sekelompok manusia dengan persamaan karakter atau watak yang tumbuh akibat persamaan nasib atau pengalaman yang telah dialami. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai suatu kesadaran rakyat sebagai warga negara dalam memperjuangkan bangsanya agar merdeka dan sejahtera. Semangat nasionalisme ini dalam bangsa dijiwai dengan adanya kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, keberanian, dan prestasi. Sekian presentasi saya. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya dan bila ada yang menanggapi dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, silahkan sebutkan nama dan... Baik, nama saya Tensya Wardani dengan NPM 2101031033. Menurut Anda, bagaimana jika tidak adanya pengajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar? Apakah yang akan terjadi?
Baik, langsung saja saya akan menjawabnya. Menurut saya, jika ini terjadi, maka anak-anak tersebut akan kurang mengerti adanya sikap, perilaku, dan norma yang baik dan benar. Kemudian, kurang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, yang akan terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak teratur dan bahkan bisa menyebabkan kehancuran. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan ini sangatlah penting diberikan sejak dini agar anak-anak itu dapat menjadi pribadi yang paham tentang akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mereka agar bisa berpikir secara kritis, bertoleransi tinggi, serta memiliki pribadi yang cinta tanah air. Bagaimana Mbak Tensya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Izin bertanya. Nama Erika Tilarasati, NPM 210103009. Mengapa perlu ada identitas nasional dan apa manfaatnya bagi kita selaku anak bangsa? Jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa pentingnya identitas nasional dan apa manfaatnya. Identitas nasional ini memiliki tujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara sebagai landasan negara dan pembeda dari negara lain yang utamanya itu juga sebagai alat pemersatu bangsa, terutama bangsa Indonesia ini kan memiliki banyak perbedaan di dalam berbagai bidang seperti suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Jadi, identitas nasional ini digunakan dalam suatu negara untuk mempersatukan keberagaman, seperti halnya Indonesia memiliki keberagaman yang banyak di dalamnya. Begitu, Mbak Erika. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Fendi. Baik, jika ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Baiklah rekan-rekan, jika tidak ada yang menanggapi, sekian tadi presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan apabila ada kesalahan kata-kata dari saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.